Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Wihdiunit. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial menggunakan software atau aplikasi SPSS untuk pemula. Sebagaimana kita tahu, SPSS itu adalah sebuah software yang digunakan untuk menghitung data statistik. Baik, sebelumnya untuk teman-teman yang belum install software SPSS ini, bisa cek di link deskripsi. Dan saya sudah membuatkan cara install software SPSS ini secara lengkap dan full. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, SPSS ini kan kita gunakan untuk mengolah data yang sudah kita dapatkan dari lapangan, baik itu berupa menyebar kuesioner penelitian maupun berdasarkan hasil analisis atau hasil data keuangan perusahaan. Nah, adapun dasar-dasar dari SPSS ini, sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Di sini kan ada dua slide ya. Nah, slide pertama itu ada untitled. Nah, untitled ini biasanya ini nama filenya atau nama lembaran file yang kita gunakan untuk mengolah data. Sedangkan output ini adalah hasil daripada olahan data yang kita olah pada lembaran untitled ini. Nah, data yang kita olah di sini semuanya akan keluar di output. Oke, baik. Pertama kita bahas di lembaran untitled dulu ya. Di sini ada dua lembaran juga, ada data view dan variable view. Nah, di data view ini dia berfungsi kita untuk menginput data-data yang akan kita masukkan untuk diolah datanya agar kita ketahui hasilnya, baik itu hasil uji validitas, reliabilitas, ataupun uji-uji yang lainnya. Sedangkan di variable view ini adalah kita di sini kita akan memberikan view variabel yang akan ditampilkan nanti di data view. Nah, di sini kan saya sudah membuat nih. Misalnya di sini contohnya di sini ada X1, X2, X3 dan Y. Ini adalah variabel-variabel yang akan diisi datanya di software ini untuk diolah. Di sini ada name. Name ini adalah nama dari variabel itu. Di sini misalnya namanya X1, X2, X3 dan Y. Di sini ada 4 variabel ya, teman-teman. Sedangkan di sini ada type. Type ini biasanya kalau kita nyebar kuesioner itu kan hasilnya nanti akan berupa angka. Jadi di sini kita buat numeric. Tapi kalau seandainya nanti ada yang kayak data keuangan ya, berarti kita buat yang seperti misalnya dolar, ataupun nanti datanya seperti yang harus menggunakan kalimat, berarti nanti string, ataupun sesuai ini sesuai kebutuhan. Sedangkan di white ini adalah jumlah dari karakter dari isi datanya nanti. Biasanya kalau kita ini paling kan datanya angkanya cuma 1, 5, 4, 3, 2, 1 kalau di kuesioner. Tapi kalau di keuangan kan bisa sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Jadi ini kita sesuaikan aja beberapa jumlah karakternya nanti untuk ditampilkan di data view ya, di sini nanti. Ya, lanjut. Kemudian di sini desimalnya ini mungkin ini tergantung kebutuhan juga, nanti berapa di belakang komanya berapa gitu, desimal. Kemudian di kolom label ini adalah nama dari, bukan nama sih, label ini ya label, maksudnya keterangan dari X1 ini. Misalnya kualitas produk berarti label dari X1, harga label dari X2, begitu pula promosi label X3, keputusan pembelian adalah label dari Y. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, X1, X2, X3, Y dan Y. Yang muncul itu bukan labelnya nanti memudahkan kita untuk analisis di datanya. Nah,
Kemudian di sini dasar-dasarnya itu kan ada file, edit, view, data, transform, analyze, graph, dan sampai pokoknya yang paling kita pakai nanti yaitu di bagian ini, analyze. Nah, soalnya analyze ini adalah alat untuk mengolah datanya nanti. Misalnya kalau kita mengolah data ataupun ingin tahu data dari uji analisis, misalnya di sini nih regresi analisis linear, berarti kita tekan yang ini. Di sini ada mulai dari ordinal, probit, parsial, dan yang lain-lain. Begitu pula ini ada dari deskriptif statistiknya, ada frekuensi, ada deskripsi, explore, cross step, dan seterusnya. Sepertinya untuk dasar-dasarnya yang perlu diketahui sebelum menggunakan SPSS itu sudah cukup sepertinya. Baik teman-teman, untuk awalnya mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin untuk diperjelasnya nanti kita akan pelajari lagi di video selanjutnya, seperti di pengolahan data maupun di uji-uji statistik, uji reliabilitas maupun uji validitas nanti. Untuk videonya nanti bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.